Oke, selamat malam semuanya. Saya nyapa teman-teman dulu. Selamat malam semuanya. Semoga kabarnya bahagia. Selamat datang di Buteyko Full Course Gathering dan TRE Tension and Trauma Releasing Exercise Gathering, di mana biasanya kita melakukan setiap 1 sampai 2 bulan sekali dan pasti ada pembicara. Dan hari ini spesial karena ini adalah seseorang yang sebenarnya baru saya kenal. Saya kenal dengan em, bapaknya lebih dulu udah lama dan kenalnya gara-gara suka kopi dan terinspirasi akhirnya eh, beli mesin kopi gara-gara diracun oleh bapaknya si Dokter Salma ini. Dan kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol dan baru tahu kalau eh, anaknya ini mempunyai sesuatu ilmu yang luar biasa yang dimana selama ini kebanyakan orang di kita selalu berbicara soal self love, tapi kemudian eh, apa sih self love itu saya juga ingin belajar. Nah, eh, jadi akhirnya saya todonglah si Salma ini untuk berbagi tentang self love ini karena ketika saya lihat IG-nya, teman-teman juga semuanya udah pada lihat IG-nya saya rasa karena ada link di situ dan kemudian eh, mereka tertarik dan ya join hari ini. Oke, selamat malam Salma, apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Agak lagi pegal-pegal punggung sih, ya, karena Pegel-pegel punggung karena hamil, lagi ah, hamil dan ini kayak anaknya nambah beratnya lumayan ya. Jadi ya sepertinya wajar untuk mulai pegal-pegal punggung. ya, ya. Ini udah minggu keberapa kah? 31. Wow, jadi nggak lama lagi nih ya, sekitar Bentar lagi launching. sebentar lagi launching. Jadi ini anak pertama ya? Iya, anak pertama. I Cucu see. pertamanya Papa Leo. Iya, cucu pertamanya Pak Leo. Dan Pak Leo ada di full course kelihatannya, di grup full course ya. Tapi jarang sekali muncul, tapi mengamati. Oke, so boleh cerita sedikit nggak sih, kenapa kok ngomongin self love ini? Gitu, silakan. Iya. Nanti aku ada PPT sih Pak Gobin, tapi ini kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Ya, boleh. eh, Kenapa akhirnya aku seneng banget sharing tentang self love karena mungkin perjalanan hidup aku yang kelihatannya kayak masih ini ya anak kecil gitu masih 27 tahun. Tapi eh, sepertinya kalau aku refleksikan eh, pengalaman hidup aku justru membentuk aku untuk kenalan sama diri sendiri gitu karena banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang bikin aku itu jadi sadar oh selama ini aku nggak kenal sama diri aku sendiri. Mm-mm. Aku nggak tahu apa artinya itu self love gitu sampai mungkin salah satu titik baliknya kalau kakak-kakak lihat di kulit aku saat ini Hmm? ada putih-putih di kulit. Banyak yang orang ngira ah Salma nih kayaknya pede-pede aja karena udah dari lahir nih gitu punya putih-putih kayak gini. Oh, bukan. Padahal tidak, ini tuh baru 5 tahun yang lalu. Jadi baru sekitar 2020 mulai muncul. Hmm. Gitu. Jadi ini namanya vitiligo, ini kondisi autoimun yang memang sampai saat ini belum ada pengobatan untuk benar-benar full bisa reverse autoimunnya gitu ya. Tapi bisa kita kontrol, bisa remisi segala macam. Cuman ya intinya si vitiligo ini nggak bisa ditutupin lah, udah seluruh tubuh banget. Dan ini yang menjadi salah satu titik balik aku untuk kenalan sama diri aku sendiri, nggak bisa lari lagi dari diri sendiri. Akhirnya dari mungkin proses diri sendiri kayaknya aku percaya Tuhan tuh ngasih ini bukan cuma untuk diri aku sendiri tapi lessonnya untuk dibagi ke orang lain juga. That's why akhirnya mulai sharing tentang self love dimulai dari teman-teman terdekat terus sharing di sosial media uh, dan bentuk komunitas juga gitu. Ah, oke. Saya itu kalau ngomong vitiligo yang pertama teringat adalah Michael Jackson. Dan pada saat itu saya nggak tahu apakah dia mengatakan itu vitiligo yang sama atau tidak. Tapi ketika dia wawancara dengan Oprah Winfrey bertahun-tahun lalu, ketika itu dia nangis, dia ditanya kenapa kok kulitnya sekarang jadi putih, padahal dia hitam, dia bilang oh ya saya kena vitiligo. Dan tapi pada saat itu saya lihat kok kok maksudnya putihnya semuanya jadi putih begitu. Maksudnya jadi bagus gitu. Saya berpikir bahwa apakah ada obat atau sesuatu yang dimana bisa membuatnya menjadi lebih cepat sehingga semuanya jadi sewarna begitu atau Oke. saya punya teman juga vitiligo tapi habis
10 tahun juga masih bercaknya kecil-kecil aja, nggak Iya. sebesar ini gitu. Iya, iya ini pertanyaan menarik sih. Jadi vitiligo itu memang progresivitasnya beda-beda Pak Gobin. Ada juga aku punya temen yang udah full putih semua, jadi kayak Michael Jackson. Ada juga yang udah 30 tahun, 40 tahun dengan vitiligo tetap bercak-bercak. Tapi that's why aku selalu katakan ke orang obatnya vitiligo itu bukan ketika putihnya menyeluruh atau ketika putihnya hilang menjadi warna kulit normal lagi, tapi obatnya ketika kita bisa menerima dan mencintai diri seutuhnya gitu. Oke, oke, very good. Itu quote bagus banget. Ketika kita bisa menerima diri kita seutuhnya. Oke, so uh, saya lebih baik memberikan waktu supaya Salma untuk bisa memberikan PPT-nya. Setelah itu mungkin uh, teman-teman kalau ada yang mau ingin bertanya, saya juga penasaran ada beberapa pertanyaan, tapi saya tahan dulu. Saya ingin dengerin uh, Salma untuk menjelaskan apa itu konsep self love itu sendiri. Silakan. Ini Terima kasih Pak Gobin. Oke deh, aku juga mau menyapa semuanya di sini. Halo, selamat malam yang udah chat juga. Selamat malam, maaf nggak dibalas satu-satu. Selamat malam, aku panggil kakak-kakak di sini. Em, aku sepertinya beragam ya isinya di grup ini. Ada temen aku yang seumuran, ada papa aku gitu kan. Jadi kayaknya beragam banget supaya semuanya kita eh, terasa muda. Jadi aku panggilnya kakak-kakak ya. Boleh panggil aku Salma aja. Em, hari ini aku hadir tidak sebagai dokter banget gitu ya, tapi ya sebagai fasilitator aja. Jadi aku akan share screen, udah siapin sedikit materi nih buat sharing. Oke, jadi hari ini judulnya adalah Self Love, berlatih menjadi sahabat bagi diri sendiri. Bener banget nih kata Pak Gobin, udah banyak ya kayaknya orang-orang yang ngomongin tentang self love. Sekarang tuh self love itu jadi semacam tren gitu ya. Everyone is talking about it, jadi kayak trendy gitu. Sampai mungkin jadi banyak yang salah artikan juga dan jadi ada yang bingung juga sebenarnya definisi self love itu apa. Nah, untuk memudahkan dan kita ada di apa pengertian yang sama, definisi self love kalau buat aku sederhana sih, yaitu berlatih menjadi sahabat bagi diri sendiri. Dah, itu aja titik gitu. Hari ini mungkin aku akan lebih sharing santai aja, bukan untuk kayak menggurui ataupun apa ya, aku bukan motivator juga. Em, Sekali lagi aku di sini mungkin menempatkan diri sebagai fasilitator untuk menyampaikan pesan aku gitu kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pesanku. Nah, cuma memang kadang pesan aku itu nggak bisa diterima oleh semua orang juga. Menarik ya, self love itu kan kesannya kayaknya gampang gitu. Maksudnya kesannya trendy dan ya udah easy, Gen Z gitu ya. Tapi ternyata ketika aku bener-bener ngomongin self love yang menurut aku ini self love yang sesungguhnya gitu. Turns out it can be a radical ideology gitu, atau kayak ide yang terlalu ekstrim buat beberapa orang. Um, Sebagai contoh, misalnya aku share nih di sosial media tentang kulit aku gitu ya. Orang itu akan nanya, jadi gimana caranya vitiligonya, gimana cara nutupin vitiligonya gitu. Dan aku tuh selalu bilang, nggak perlu disembuhin, nggak perlu diobatin, cukup perlu untuk belajar self love aja. Nah, ketika aku ngomong kayak gitu, itu ternyata banyak yang triggered. Banyak orang-orang yang kayak, ya kamu mah bisa, orang lain kan belum tentu bisa gitu. Dan dari situ aku sadar kayak, oh mungkin pesan aku emang belum tentu untuk semua orang dan belum tentu semua orang siap sebenarnya untuk menerima pesan self love ini. Karena ternyata kita hidup di dunia yang secara mungkin kita nggak sadar itu memaksa kita untuk fit in ke standar kecantikan yang ada, ke standar apapun yang ada. Kalau kita mau sukses, mau dicintai, mau dihargai, mau bisa blend in, kita tuh harus fit in nih ke standar kecantikan. Mungkin kalau orang Indonesia, standar kecantikannya gampang ya, kulit mulus, rambut lurus, badan kurus, ya kan? Biasanya itu.
Kalau nyeleweng dari itu, biasanya mulai tuh banyak iklan-iklan dari industri kecantikan gitu ya. Yang tadinya mungkin kita nggak sadar, kayak kita biasa-biasa aja sama hal itu, tapi they feed on our insecurities. Akhirnya kita jadi beli gitu ya. Jadi rasanya tuh harus mengubah diri gitu. Um, nah, jadi ternyata the idea of self love itu nggak bisa mungkin diterima sama semua orang ternyata. Dan buat aku that's okay. Tapi sekali lagi aku di sini mau menjadi fasilitator untuk orang-orang yang butuh mendengarkan pesan aku. It's okay kalau ada yang mungkin nggak terima, nggak suka, nggak apa-apa. Tapi semoga teman-teman kakak-kakak yang hadir hari ini, malam ini, udah luangin waktu, mau membuka sedikit celah di hati dan pikirannya untuk dengerin sedikit sharing aku. Gitu. Oke, ini sedikit kenalan yang belum kenal. Aku Salma, aku punya misi. Jadi tadi kan aku ngomong pesan gue apa sih gitu. Pesan aku adalah aku pengen bantu orang-orang sebanyak mungkin untuk jadi sahabat bagi dirinya sendiri. Nah, eh, dengan misi itu, aku tuh punya yayasan sekarang namanya Mengenal Diri. Kalau di Instagram mengenaldiri.id, di situ aku bantuin orang-orang untuk kenal sama dirinya sendiri. Aku juga coaching clients one on one, tapi lagi cuti karena udah mau ngelahirin. Um, tapi aku akan buka lagi. Biasanya memang perlu bantu orang tuh perlu kenal ya, maksudnya perlu ngobrol intens gitu. Jadi makanya aku tetap buka one on one clients juga. Kadang ada group coaching juga. Aku juga nulis buku namanya The Book of Dreams gitu. Tapi semua ini tuh aku lakuin kenapa? Karena justru dulu aku adalah orang yang sangat jauh dari kenal sama diri sendiri. Boro-boro jadi sahabat buat diri sendiri. Yang ada aku tuh musuh terbesar buat diriku sendiri. Dan mungkin banyak dari kita yang nggak sadar gitu kalau sebenarnya selama ini kita itu uh, justru jadi our biggest critic, jadi our biggest bully. Mungkin sedikit cerita, pas aku pertama kali vitiligo 5 tahun yang lalu itu, sebenarnya nggak ada orang yang bully aku sih, tapi aku yang bully diri aku sendiri. Pikiran aku yang ngebully diri aku sendiri gitu. Tapi of course bully itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul aja ya. Maksudnya ada perjalanan hidup juga gitu. Nah, aku mau sharing. Semoga teman-teman nggak bosan dengan sharing aku. Nanti aku sharing cerita aku. Abis itu mungkin aku bisa kayak sambungin sama beberapa lesson yang bisa di-practice sama teman-teman juga. Oke, dulu pikiran ini itu menjadi belief aku. Aku akan mencintai diriku, aku hanya pantas mencintai diriku ketika aku cantik, ketika aku fit in ke standar kecantikan yang ada. Nah, mungkin orang-orang melihatnya sekarang nih, ya udahlah Salma cantik-cantik aja misalnya gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang berpikir seperti itu. Tapi cerita aku adalah kenapa aku punya pikiran kayak gini karena dulu pas SMP aku tuh dibully. Jadi SMP ini Salma SMP, Salma dibully, dibilangnya dadanya tepos, triplek, rata. Itu baik oleh perempuan maupun laki-laki. Jadi dulu satu sekolah itu ngebully aku. Ini orang-orang yang ada di foto ini, mereka lagi main di kamarku waktu itu, tapi minggu depannya itu mereka udah jadi pembuli di aku gitu. Dan dulu mama papaku tahu banget aku kalau pulang sekolah nangis-nangis sampai mau pindah sekolah gitu. Dan karena ini pun em, citra diri aku terhadap badan aku, body image aku tuh jelek banget. Jadi dari SMP aku udah pengen operasi plastik. Jadi bayangin itu kan 2000 berapa ya? 2011. Em, kayak 2008 berarti aku SMP. Google itu tuh belum as easy to access lah, nggak kayak sekarang. Dulu aku nggak punya handphone yang bisa akses Google. Jadi aku harus pinjem handphone mama. Dan ketika aku dapet pinjem handphone mama, yang aku cari adalah berapa sih harganya operasi plastik? Berapa sih harganya implan payudara gitu. Itu yang bayangin anak SMP. Dan dulu em, target aku kalau gue udah kerja punya uang gue mau operasi plastik gitu. Em, dan itu dulu mungkin resource tentang self love, mental health tuh nggak sebanyak sekarang ya. Jadi pada zaman itu aku pikir ya udah aku tuh I'm different,
kayaknya kalau ngeliat di media dulu, majalah, mainstream media, semua perempuan itu badannya ya curvy, kurus tapi curvy gitu kan. And I'm not like that gitu. Nah, akhirnya body image aku jelek, uh, tapi apa yang aku lakukan? Ketika aku lulus, aku SMA sampai awal kuliah itu, aku masih punya rasa marah ya sama pembuli aku. Jadi yang aku inginkan adalah I want to prove them wrong. Aku mau buktiin kalau enggak kok, gue tuh cantik gitu. Nah, tapi ternyata caranya nggak sehat. Jadi dulu aku diet ketat, em, aku pokoknya olahraga juga nggak sehat lah. Pokoknya olahraga berlebih maksudnya. Dan aku dulu pengen banget jadi model supaya aku bisa buktiin ke pembuli aku kalau mereka tuh salah. Sebenarnya aku berhasil. Jadi di sini ada beberapa foto ketika aku SMA awal kuliah itu aku jadi model, bisa jalan di runway, bahkan aku sempat menang beauty pageant. Mungkin bisa pada nebak ya beauty pageant apa dari foto ini. Kelihatannya dari luar Salma udah sukses, kelihatannya cantik dan banyak yang bilang cantik. Tapi sebenarnya ketika aku tidur setiap malam, aku tetap nangis. I still cry myself to sleep. Karena eh, aku tetap merasa aku Salma yang nggak pantas dicintai. Aku Salma yang jelek itu, aku Salma yang loser itu. I did all this untuk mendapatkan sekedar validasi eksternal. It feels good in the moment, tapi ketika nggak ada yang muji, nggak ada yang bilang aku cantik, ya aku nggak ngerasa cantik. Bahkan ketika orang lain bilang aku cantik, aku nggak percaya gitu. eh Ibaratnya aku kayak ada luka dalam hati aku, tapi cuman aku kasih Hansaplast aja, nggak aku bener-bener obatin lukanya. Si Hansaplast ini ya dengan aku modeling, dengan aku ikut beauty pageant segala macam. Tapi luka di dalamnya itu masih borok gitu. Dan bahkan pada masa-masa ini, aku tuh harus selalu punya pasangan atau punya sahabat dekat lah. Karena kalau nggak ada yang muji aku, nggak ada yang validasi aku, nggak ada yang eh, bilang Salma tuh kayak bilang I love you gitu, aku nggak percaya kalau aku tuh pantas dicintai. Jadi aku sangat dependent dulu sama orang lain. Dan aku nggak kenal sama sekali sama diriku. Hal sederhana kayak nanti malam mau makan apa, sampai potong rambut segimana, harus selalu nanya ke orang lain. Nah, jadi dari pengalaman ini aku sadar kalau bisa aja semua hal di sekeliling aku tuh berubah. Bisa aja tiba-tiba aku menang beauty pageant, tiba-tiba aku punya pasangan, aku badannya bagus, segala macam. Tapi nggak ada yang benar-benar berubah ketika aku tidak merubah dalam diri aku. Pada saat itu, sebenarnya banyak yang sayang sama aku. Tapi aku seperti tidak bisa menerima rasa sayang itu. Nah, analoginya kayak ada ember, terus kalau rasa cinta dari orang itu kayak air gitu ya, yang showering si ember itu, ember aku tuh kebalik gitu. Jadi ember aku tuh kayak nggak bisa menerima mewadahi cinta. Boro-boro dari diri sendiri, dari orang lain aja aku nggak bisa terima. Nah, mungkin banyak dari kita, teman-teman, kakak-kakak yang nggak sadar juga gitu, embernya lagi kebalik. Jadi kok kayaknya sebenarnya sekitar aku banyak yang sayang kok. Hidup aku sebenarnya baik-baik aja misalnya. Tapi kenapa aku masih ngerasa ada yang kurang? Kenapa aku nggak bisa menerima eh, cinta cinta ya? Kenapa aku harus dependen terus sama orang lain untuk mencintai aku misalnya? Em, Kenapa aku masih ngerasa kosong? Kenapa aku masih ngerasa hampa gitu? Mungkin embernya lagi kebalik dan kita nggak sadar. Nah, jadi salah satu titik balik aku adalah mengenali, wah, ember gue tuh kebalik gitu. Jadi aku nggak bisa mewadahi rasa cinta itu gitu, baik dari orang lain maupun dari diriku sendiri. Oke. Nah, sampai akhirnya bayangin seorang perempuan yang sangat-sangat tidak percaya diri tadi, yang benar-benar, aduh, apa ya, eh,
body image-nya jelek banget gitu kan, dari SMP udah dibully segala macam, sama Allah dikasih tambahan gitu, dikasih tambahan vitiligo. Ya, jadi kalau kakak-kakak lihat, ini tuh udah seluruh badan ya, sampai siku, sampai lutut, sampai perut, kaki, itu tuh udah vitiligo semua. Bahkan sekarang rambut aku ini udah ada beberapa helai uban juga. Jadi kebayang, aku tuh bukan perempuan yang pede, terus pas kena vitiligo ya udah gitu pede aja. Enggak, tapi aku berasal dari perempuan yang udah body image-nya jelek banget, terus malah dikasih sama Allah vitiligo tambahan. Nah, awalnya pastinya itu mengguncang juga ya gitu. Em, Dulu mungkin sebelum vitiligo, dengan insecurities aku adalah bentuk tubuh, masih bisa diatur lah, masih bisa olahraga, masih bisa bentuk otot, masih bisa pakai baju yang gimana gitu bentuknya kan, yang appealing, appealing. Tapi vitiligo ini karena udah seluruh tubuh banget, capek lama-lama nutupinnya. Dulu awal-awal aku tutupin kayak pakai cushion. Sekarang udah seluruh tubuh, masa setiap kali aku keluar rumah, aku harus make upin, kan nggak mungkin capek ya, gitu. Jadi em, dari punya vitiligo ini, aku sadar aku nggak bisa lari lagi dari diriku sendiri. Kalau dulu masih bisa cari validasi eksternal segala macam, itu pelarian gitu. Dan aku juga menyadari Tuhan itu kayak nggak mungkin deh ngasih aku vitiligo atau ngasih cobaan apapun. Tapi ya udah, cuma buat dicoba doang iseng gitu. Pasti ada lessonnya kan. Dan aku percaya lesson yang aku pelajari, walaupun usia aku masih 27 tahun sekarang, tapi ternyata bisa menginspirasi banyak orang yang even mungkin usianya udah jauh lebih tua dari aku. Bahkan aku juga pernah dengar cerita ada seorang ibu dengan anak yang punya vitiligo, dan setelah ngelihat aku dia jadi bisa menguatkan anaknya juga gitu. Jadi ternyata vitiligonya aku ini pesan dan maknanya bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi bisa aku bagikan ke banyak orang juga gitu. Nah, ini dari bukunya Pak Gobin, eh, judulnya Happiness Inside. Jadi di buku Pak Gobin juga tertulis nih, sebenarnya dari 25 abad yang lalu aja, Socrates tuh udah bilang, kita tuh perlu kenalan sama diri kita sendiri. Karena selama ini kita terlalu berorientasi keluar. Nah, itu yang aku lakuin dulu. Aku terlalu mencari validasi eksternal. Aku terlalu butuh dibilang oke sama orang lain. Tapi sebenarnya dalam diri aku sendiri, aku nggak pernah menggali gitu. Gimana caranya aku bisa sayang sama diri aku sendiri. Aku bahkan nggak tahu Salma itu siapa gitu. Dan padahal setiap orang punya misi individu ini. Nah, dari vitiligo ini aku sadar this can be my mission. Mission aku adalah untuk kenalan sama diri aku sendiri dan bantu orang untuk kenalan sama dirinya juga. Ini pertanyaan besar ya, misi hidup tuh apa sih? Purpose, life purpose. Tapi kalau buat aku, gampangnya mungkin sedikit tips buat teman-teman, kakak-kakak. Um, your purpose itu bisa dilihat dari what's your pain. Apa rasa sakit yang kamu alamin di dunia ini, rasa berat, cobaan yang akhirnya kamu bisa laluin. Karena dengan itu kita bisa bantu orang lain yang punya pain yang sama. Bahkan jika kita hanya satu atau dua langkah di depan mereka, gitu. Ketika aku pertama kali vitiligo, aku kira aku adalah satu-satunya orang di Indonesia yang vitiligo karena nggak pernah lihat lagi. Kayak nggak pernah ada di sosial media, boro-boro di mainstream media. Siapa sih artis yang vitiligo di Indonesia gitu ya? Kayaknya belum, aku nggak tahu gitu. Akhirnya ketika aku mulai share di sosial media, pelan-pelan nunjukin, ada loh orang vitiligo kayak aku, dan nggak perlu ditutupin, dan aku tetap bisa berdaya, aku tetap bisa jadi dokter, aku tetap bisa menggapai mimpi-mimpiku. Banyak banget yang komen, Kak, aku punya vitiligo juga. Ternyata aku nggak sendiri. Terus dia jadi berani untuk keluar rumah tanpa perlu nutupin vitiligonya. Dia jadi berani untuk mencapai mimpi-mimpinya juga. Gitu. Ternyata sesimpel aku show up as myself, itu jadi misi
hidup aku gitu. Tapi tentunya ada proses yang panjang juga ya untuk aku bisa ada di titik ini gitu. Nah, mungkin yang salah satu yang mengubah banget nih perspektif aku adalah ketika aku menyadari my worth, nilai diri aku itu nggak perlu dicari, nggak perlu diusahakan, tapi cuma perlu disadari. Worthiness. Ini yang kayak benar-benar ngubah perspektif hidup aku sih. Gitu. Karena dulu aku pikir kan, oh aku harus begini-begini to be enough, to be loved. Ternyata self-love itu, worthiness itu cukup diingat aja kalau kita semua tuh udah terlahir berharga. Aku pernah dengar analoginya, bayangkan kita diajak sama Tuhan untuk melihat bayi-bayi yang baru lahir, atau bayi-bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Terus Tuhan bilang, coba kamu urutin dari yang paling berharga sampai ke yang paling tidak berharga. Nggak bisa kan? Namanya juga bayi, semuanya berharga, semuanya equally worthy, ya kan? And that baby itu diri kita juga. Ketika kita terlahir di dunia ini, kita semua worthy as we are. We are so loved. Kalau aku dulu lahir, kata mama, dulu aku tuh bayi yang annoying, yang sakit-sakitan lah, kolik. Aku belum ngapa-ngapain, belum punya achievement apa-apa, tapi orang tua aku udah sebegitu sayang sama aku. And it applies to all babies, nggak harus orang tuanya, mungkin caregivernya, nenek kakinya atau siapapun itu, yang mencintai bayi itu, merawat bayi itu sampai tumbuh jadi diri kita yang sekarang. Artinya, worthiness, love, itu udah jadi birthright kita, udah jadi hak kita sejak lahir. Tapi kita sering lupa aja, karena ya seiring dengan dewasa, mungkin kita ada gagal, ada rejection, ada pressure dari society dan lain-lain. Jadi kita lupa gitu. Jadi ini yang mengubah perspektif aku, menyadari everyone is worthy as we are. Nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangin, nggak perlu ngapa-ngapain. We are all worthy as we are. Nah, banyak orang yang suka menyamakan pede sama worthy, confidence and worth. Jadi orang suka nanya, Salma gimana sih caranya kamu bisa pede banget sama kulit vitiligo kamu? Kok kamu bisa sih nggak perlu tutupin? Gimana cara bisa pede gitu? Nah, sebenarnya pede itu bagus, tapi uh, banyak orang yang kalau ngomongin self love itu superficial di confidence-nya aja, tapi lupa gitu sama elemen worth-nya. Bedanya apa sih? Confidence itu menurut aku gampang untuk dilatih. Confidence itu misalnya kita mau public speaking, terus kita latihan mau ngomong, ya udah pasti pas di panggung kita pede lah karena udah latihan, ya kan? Confidence itu bisa fake it till you make it gitu. Dan dia tuh ya udah berubah-ubah seiring dengan situasi. Jadi confidence itu berdasarkan apa yang kita tunjukin keluar, karena kita percaya, oh gue bisa nih, gue punya skillnya gitu. Bedanya sama worth, worth itu apa yang dirasain di dalam diri, dan percaya you are enough as you are. Semua kelebihan dan kekurangan membuat kamu cukup apa adanya di saat ini. Worth itu stable in any kind of condition. Artinya apa? Kalau misalnya suatu hari kulit aku bukan cuma vitiligo aja, aku berkerut, wrinkles, entah kulit aku tiba-tiba eksim merah-merah, kemarin sempat ngalamin, atau bentuk badan aku berubah nih karena aku hamil ya, itu tidak mengubah harga diri aku gitu. No matter what changes inside of on my body, nggak mengubah I know I'm worthy as I am gitu. Confidence itu bagus, dia ngasih dorongan untuk kita maju, untuk kita kayak oke, latihan, oh ya kita bersiap gitu ya. Tapi worth buat aku itu memberikan rasa damai. Jadi aku nggak khawatir sih, misalnya sekarang aku lagi hamil terus nanti gimana ya cara nurunin berat badannya biar kayak kembali seperti semula, bla bla bla. Kayak that's like the least of my problem gitu. Karena aku udah ngerasa damai, apapun yang uh, perubahan badan aku, apapun yang terjadi gitu.
aku I know that I'm worthy as I am gitu. Jadi ini mungkin aku share ini supaya ada gambaran aja sebenarnya when I talk about self love itu bukan cuma tentang pede aja, tapi tentang bener-bener dalam diri kita tuh kita percaya, kita tahu nilai diri kita gitu. Pastinya nggak gampang, ada latihannya, banyak latihannya, bisa macam-macam banget. Tapi hari ini aku cuma mau share very simple yang really change my life. Aku bikin gimmick aja sih di singkatnya jadi love. Look, observe, value, sama explore. Oke. These are very very simple practice yang kayak sederhana banget, yang kayak rasanya stupidly simple gitu ya. Tapi percayalah kalau dilakuin, um, it can change your life because it changed mine. Look yang pertama adalah look for signs. Nah, ini sebenarnya ya ampun ini tuh kayak mungkin akan terdengar sangat bodoh dan sederhana ya. Tapi pelatihan yang pertama look for signs itu coba deh teman-teman, ini PR ya buat besok-besok. Coba cari objek yang seperti simbol hati dalam keseharian kamu, tapi nggak harus bener-bener love gini ya. Jadi kayak misalnya aku lagi mandi, terus aku ngeliat kayak di tembok aku nih kayak ada sedikit bopeng di temboknya, terus kayak bentuknya kayak hati. Atau aku lagi jalan di taman, aku ngeliat batu bentuknya kayak hati. Atau aku ngeliat di awan, awannya bentuknya kayak hati walaupun agak mencong-mencong gitu ya. Kenapa sih hal ini tuh it changed my brain gitu. Karena di otak kita, mungkin kakak udah pernah dengar, ada filter namanya Reticular Activating System atau RAS. Jadi kalau misalnya nih kakak-kakak sekarang lagi dengerin aku ngomong, mungkin fokus kalian ke laptop atau ke handphone, tapi kalian nggak sadar dari tadi ada sensasi kaki menyentuh tanah misalnya, atau sensasi baju menyentuh perut atau dada. Banyak banget kan sebenarnya input-input dari sekitar kita. Kalau kita sadar semuanya, meledaklah otak kita, ya kan? Makanya perlu ada si RAS ini, dia berfungsi sebagai filter. Dia memilih apa yang penting untuk diproses. Nah, ketika kita mencari simbol hati dalam keseharian kita, itu kayak ngetrain, ngelatih otak kita bahwa finding love is important. Dan akhirnya kita jadi semakin sadar dan semakin membawa banyak cinta ke dalam diri kita sendiri. I know it sounds very simple, stupidly simple, tapi cobain deh. Ketika kakak-kakak melihat simbol love gitu ya, kasih 1 detik, 2 detik aja buat bilang, ini aku nemu karena semesta atau Tuhan mau ngingetin kalau aku pantas dicintai. Gitu. Ini practice yang pertama, very very simple. Semoga bisa kalau kakak-kakak nggak inget apapun yang aku share, semoga yang ini ya jadi inget gitu. Aku lanjut observe. Observe your inner roommate. Seperti yang aku bilang tadi, aku itu dulu adalah pembuli terbesar untuk diriku sendiri. Walaupun orang lain nggak bully aku gitu ya, pas aku udah dewasa. Tapi aku dulu nggak sadar gitu loh, kalau aku tuh ngebully diri aku sendiri. Jadi akhirnya apa dampaknya? Akhirnya aku jadi menutup diri. Ketika aku vitiligo dulu, aku nggak pernah ikut casting lagi, karena aku pikir siapa sih yang bakal nge-hire Salma gitu jadi model kulitnya belang bentong gini gitu. Karena aku nggak sadar sama inner voice itu, akhirnya itu menghambat aku untuk berkembang, bener-bener literally menghambat hidup aku gitu. Nah, akhirnya aku ketemulah sama this practice. Practice untuk ngobrol sama diri sendiri. Oke, ngobrol sama diri sendiri. Sebenarnya intinya itu sih. Nah, ketika kita mulai ngobrol sama diri sendiri, biasanya kalau kita sering ngebully diri sendiri, yang kedengeran itu suara yang tukang bully, ya kan? Suara-suara yang jahat, suara-suara yang negatif itu. Nah, em, dulu aku kira kalau self love
Artinya, aku nggak boleh dengerin sama sekali suara-suara yang negatif, kecilin volumenya, buang jauh-jauh, dengerin yang positif-positif aja. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Suara yang negatif dalam tanda kutip itu ya, si tukang bully itu, dia akan terus muncul gitu. Kenapa? Karena dia juga punya pesan penting sebenarnya buat kita. Kayak all of our feelings itu punya message buat kita. Nah, jadi aku belajar, oh self love itu bukan cuman dengerin yang positif-positif aja, bukan cuman kayak menyadari kelebihan aku aja, tapi enggak, aku juga perlu dengerin nih ada pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak nyaman juga gitu, yang susah untuk aku cintai. Nah, caranya gimana? Kalau aku, ini bisa jadi latihan buat kakak-kakak, mungkin malam ini misalnya mau dicoba, digambar. Aku gambar sih, kira-kira nih eh suara Salma yang biasanya jahat itu kayak gimana sih? Gambarnya nggak usah bagus-bagus gitu. Misalnya kayak gini. Terus dikasih nama. Aku kasih nama Salmeng. Terus aku gambar juga Salma yang lebih bijak. Yang mungkin ini sebenarnya Salma yang udah 80 tahun, yang udah tahu eh, garam madu asam manis kehidupan gitu ya. Oh, dia nih yang hmm, aku perlu latihan untuk dengerin dia. Selama ini aku cuma dengerin si Calmeng, tapi aku jarang dengerin si bijak ini. Gitu. Ketika kita udah punya gambaran dan punya nama, itu kita jadi bisa lebih punya jarak sama pikiran-pikiran kita. Misalnya, ketika aku ngerasa, aku pernah punya pikiran, aku tuh nggak pantas disayang, dicintai sama suami aku karena kekurangan-kekuranganku. Kalau aku nggak sadar ini tuh sebenarnya roommate aja dalam pikiran aku akan percaya gitu aja kan sama those thoughts. Tapi aku bisa kayak, hmm, ini Salmeng nih yang lagi ngomong gitu. So listen to even the negative thoughts, tapi you don't have to obey it. Jadi aku suka bilang, ya udah Salmeng mau ngomong apa, aku dengerin kamu. Tapi bukan berarti aku memvalidasi bahwa yang kamu omongin tuh fakta ya. Aku cuma mau dengerin aja. Setelah itu, aku panggil si bijak. Kalau menurut si bijak gimana? Gitu. Awal-awal, pasti suara si Salmeng ini yang lebih kencang. Tapi seiring kita latihan, suara si bijak juga jadi kencang kok. Kalau aku latihan ngobrolnya, aku suka meditasi dan journaling biasanya. Uh, jadi, boleh dicoba kalau kakak. Journaling, menulis, free writing aja misalnya. Tapi dengan menyadari ini tuh ada roommate, ada, ad, pikiran aku tuh bukan aku gitu loh. Tapi memang ada suara-suara gitu dalam pikiran aku. Gitu. This is a universal experience ya menurut aku. Pasti semua orang punya nih kayak pikiran yang conflicting. Jadi coba latihan untuk ngobrol sama diri sendiri. Atau dulu aku sebelum hamil ya, aku kan suka nyetir. Di mobil itu aku ngobrol sama diri sendiri out loud aja, ngomong kayak, ya gimana Sal, gini 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 gitu. Banyak orang yang kayak, ih aneh banget nih orang gitu ya. Tapi itu yang benar-benar bantu aku sih untuk dengerin diri aku sendiri gitu. Oke. Terus V-nya values. Nah, apa sih yang aku maksud dengan values? Sebenarnya kalau ngomongin values ini bisa jadi satu workshop sejam sendiri ya. Cuman sederhananya aja deh. Kita sering dengar kan, ya udah kalau mau self love yang penting lu jadi diri sendiri aja. Be yourself. Tapi artinya apa sih sebenarnya be yourself? Be yourself buat aku sederhananya adalah hidup sejalan sama nilai hidup atau value. Value tuh apa? Sebenarnya ya udah apa yang menurut aku penting dalam hidup aku gitu. Nah, tapi banyak orang yang menjalani hidup nggak mempertanyakan what do I actually value gitu. Dulu karena aku nggak pernah mempertanyakan ini, akhirnya I value beauty gitu. Dulu tuh aku value beauty kan. Aku beauty treatment lah, aku diet segala macam. Karena buat aku yang penting dalam hidup tuh aku harus cantik gitu.
Tapi ternyata setelah aku sekarang udah berkembang, aku mempertanyakan apa yang benar-benar penting buat aku. Sebagai contoh, aku sadar I value inspiration. Setiap hari aku perlu terinspirasi dan menginspirasi orang lain. Itu yang bikin hidup aku fulfilled gitu. Nah, ini aku mau kasih contoh nyata ya. Ketika aku udah tahu value aku adalah inspirasi, jadi lebih gampang loh buat aku bahkan menerima kesulitan atau kegagalan dalam hidup. Jadi sebagai cerita aja, eh, mungkin kalau teman-teman lihat gambar ini, oh kelihatannya ini Salma sukses nih gitu. Ini one of my proudest moment. Aku jadi speaker di acara narasi ketemu Mbak Nana juga gitu kan. Nah, tapi yang nggak banyak orang tahu sebenarnya di balik itu tuh diawali dengan kegagalan. Aku tuh gagal sebenarnya jadi Putri Indonesia. Kalau tadi di awal ada tulisan aku tuh Putri Indonesia DKI Jakarta favorit gitu ya. Sebenarnya Putri Indonesia DKI Jakarta favorit itu artinya aku nggak jadi finalis sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika aku gagal itu ya pasti sedih awalnya. Cuman aku sadar kayak aku ikut Putri Indonesia waktu itu bukan karena aku butuh mahkota, bukan karena aku butuh sash, bukan karena aku butuh validasi orang lain, enggak, tapi cuman karena aku mau menginspirasi orang lain dengan pesan aku bahwa kulit vitiligo juga bisa cantik kok gitu. Aku memilih untuk aku merasa cantik gitu. Aku bisa berdaya kok gitu. Aku bisa mencapai mimpi-mimpi aku. Akhirnya karena aku sadar, oh that is my value. I don't value beauty. I don't value the crown or the sash. I value the inspiration that I can share. Ya kan? Akhirnya aku lebih mudah untuk bangkit. Aku malah nge-email puluhan media saat itu. Aku bilang aja, gue tuh Putri Indonesia DKI Jakarta favorit. Lo mau nggak collab sama gue? Gitu. Salah satunya yang aku email adalah Narasi. Dan ternyata Narasi balas email itu, mereka tertarik mengundang aku jadi speaker. Dan itu juga sejalan sama aku kayak naruh lah di wallpaper laptop waktu itu, reminding myself of what I value gitu. Ternyata sejalan. Jadi, when I know what I value, ternyata menghadapi kegagalan itu juga ya udah kan yang gue mau bukan sashnya, bukan mahkotanya. Yang gue mau kan jadi inspirasi buat banyak orang. Dan ternyata aku bisa gitu. Nah, jadi ini aku juga belajar. Kita mau jadi korban, mau kalah, atau jadi pejuang, itu pilihan. Ya, so it's a mindset shift and it's a choice. Yang terakhir, adalah expressing your love for others. Self love itu nggak egois. Banyak yang ngira ya kalau orang self love itu berarti dia cuma mikirin dirinya sendiri. Padahal enggak. Aku percaya cinta itu kan energi ya. Semakin banyak kita ngasih, semakin banyak kita terima juga. Tapi dengan cara-cara yang nggak bisa kita prediksi. Makanya aku bikin komunitas mengenal diri. Dan itu ternyata bantu aku loh untuk jadi semakin sayang sama diri aku sendiri juga. Misalnya dengan aku charity gitu ya, menyadari ya ampun orang lain tuh banyak yang hidupnya juga lebih sulit loh gitu. Dan mereka tetap bisa bahagia, mereka tetap bisa menemukan kebahagiaan, mereka tetap bisa berdaya bahkan. Ada orang yang punya disabilitas yang lebih nyata daripada aku yang mungkin hanya perubahan warna kulit aja. Tapi mereka bisa berdaya, mencapai mimpi-mimpinya. Kenapa aku enggak gitu? Jadi ternyata expressing my love for others itu juga bantu untuk semakin aku feed self love juga gitu. Dan ini juga dari bukunya Pak Gobin ya. Kalau kita bisa gali dan nemuin keunikan diri, terus kita pakai untuk memberi, that's gonna give us fulfillment atau kepuasan. Gitu. Jadi expressing and giving itu juga a big part of self love sebenarnya. Pada akhirnya semua yang aku share hari ini bukan berarti aku udah lulus, sudah 100% deh sayang sama diri sendiri, kenal banget nih sama diri sendiri. Enggak ya, karena self love itu perjalanan buat aku. Bukan akhir, bukan destinasi gitu. So, I'm gonna end with this. Self love is not a destination, tapi latihan yang dilakuin setiap hari buat jadi sahabat bagi diri sendiri. I know ini terlalu luas untuk aku ceritain dalam
kurang dari sejam. Eh, jadi kalau teman-teman mau untuk berkoneksi lebih lanjut sama aku, I'm actually creating a WhatsApp community gitu. Jadi komunitas aja di WhatsApp, di mana aku bakal share weekly insights, prompts buat refleksi masing-masing. Dan ketika nanti misalnya aku ada acara jadi speaker seperti ini, atau aku ada course, atau ada open for coaching slots, aku akan umumin di situ. Karena kalau dari Instagram, terima kasih yang udah follow aku di Instagram. Instagram itu kita bisa lost in the whole jungle of social media kan, gitu. Makanya aku juga senang banget yang hadir di sini adalah orang-orang yang tergabung di WhatsApp grupnya Pak Gobin, and hopefully kita bisa tergabung di community self love juga. Oke, that's all my sharing. Thank you so much. Aku kembalikan ke Pak Gobin. Wow, thank you. Dan aku udah join ini. Teman-teman, saya berharap juga bisa join di sini supaya bisa belajar banyak dari anak muda, karena di sini banyak yang lebih tua. Karena biasa yang ikut Buteko, yang ikut TRI itu biasanya ya 35 ke atas atau 40 bahkan lebih, karena udah mulai capek-capek, mulai energinya turun, maka itu belajar nafas bisa supaya lebih baik gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya monggo ya, eh, silakan. Tapi ini menarik sekali bagaimana fokusnya bukan keluar tapi fokusnya ke dalam, seperti eh, saya dulu selalu mengatakan bahwa kita manusia nggak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar diri kita. Kita bermasalah dengan ketakutan kita, kebencian kita, keserakahan kita, dan semua yang ada di dalam diri kita termasuk ego kita. Maka itu ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam, dan karena masalahnya di dalam. Uh, itu pula yang mendasarin saya bikin buku Happiness Inside. Thank you very much sudah nge-quote dari beberapa tulisan itu. Sampai sekarang juga saya berpikir bahwa itu bukan saya yang nulis. Tiap tadi waktu saya baca, oh iya toh, saya pernah nulis seperti itu toh. Rasanya enggak gitu. Oke, thank you. Tapi itu menarik sekali, pain ya. Saya selalu menggarisbawahi bahwa dunia ini sangat-sangat, apa itu namanya, Salma, kalau kita mau melihat itu kan sangat mengagung-agungkan yang namanya suka, sukses, jadi orang hebat dan sebagainya seperti itu. Tapi menurut saya orang itu bisa tercerahkan, enlightened, itu karena lewat jalan yang namanya duka itu sendiri. Kesulitan itulah yang membawa kita menjadi lebih luar biasa. Seperti Mother Teresa ketika datang ke Kalkuta dan melihat kemiskinan di situ, Gandhi dengan kekacauan yang di India, kemudian kita lihat Buddha yang bagaimana dia melihat berbagai duka dan kemudian dia menjadi tercerahkan. Nelson Mandela 27 tahun di penjara, dari orang yang kasar keras menjadi orang yang sangat halus pemaaf. Nabi Muhammad jahiliyah, dengan jahiliyah yang di eh, Arab, atau Yesus yang disalib. Semua orang hebat itu pasti melewatin jalan yang namanya duka itu sendiri. Karena ketika kita suka, ketika kita sukses, biasanya kepala kita rasnya bukan ke dalam nih, keluar terus seperti itu gitu ya. Kalau kita apa beli baju bagus, dapat baju bagus, kita pingin pamer keluar. Kita punya rumah, kita sibuk dengan cicilan. Kita punya mobil, kita pingin ngendandanin mobil. Fokusnya di luar. Dan kita itu ketika sakit gigi baru kita sadar kalau kita punya gigi, betul? Kalau kita hati kita sakit, baru kita sadar bahwa kita ini punya jiwa yang lagi luka, begitu. So, ya, eh, ada yang mau bertanya? Silakan. Eh, Teman-teman, kalau ada yang mau, tapi kelihatannya udah pada terkagum-kagum jadinya pada lupa ini bertanya. Ada yang tanya ini, apa hal-hal yang seharusnya dihindarin untuk apa hal-hal yang seharusnya dihindarin untuk meningkatkan self love itu sendiri. Jadi hal-hal yang harus dihindarin. Satu kali ya, kalau menurut aku hmm, menaruh opini orang lain
terlalu penting. Ah, Apalagi kita ini ya, sekarang di social media gitu. betul. Everyone's opinions. Ya. Eh, aku aja maksudnya serba salah gitu. Aku tutupin vitiligonya dibilang gimana sih? Eh, kok nggak konsisten misalnya. Tapi aku bilang kayak nggak perlu ditutupin. Ada aja yang komen, ah cari sensasi nih Salma gitu. Ah kontennya vitiligo mulu gitu. Ada aja orang mah komen mah ada aja gitu kan ya. Em, tapi aku sadar ya kita nggak bisa mengatur orang lain mau beropini apa, namanya juga manusia kan pasti punya opini. Ya terserah aja sih orang mau beropini gitu, silahkan aja. Em, kemarin baca bukunya Mel Robbins yang Let Them. Hmm. Jadi itu juga jadi boundaries ya. Let let them, let people have opinions, let people judge. Tapi juga ada let me. Let me apa? Kalau aku ya let me still show up as myself, as authentic as possible. Tetap berdaya, tetap jadi diri aku sendiri. Terserah orang lain mau bilang apa gitu. Jadi rasanya damai dan empowered ketika opini orang lain itu nggak terlalu penting, tetap ada, nggak apa-apa, nggak bisa kita paksain, nggak bisa kita block semua haters, nggak mungkin, biarin aja. Tapi aku juga tahu yang penting adalah opini aku tentang diri aku sendiri. Yes, exactly. Tadi saya sempat sharing sebuah quote, you must develop the ability to be disliked in order to free yourself from the prison of other people's opinion. Itu yang saya sharing ke teman-teman di full course karena teman-teman lagi ngumpulin suka setiap hari itu ngirim-ngirim apa itu quote dan hari ini kok tiba-tiba saya dapat quote itu bagus banget dan kemudian saya share ke teman-teman yang lain. Yang menarik adalah sebenarnya lagi-lagi bahwa apapun yang dikatakan orang lain kan tidak mendefinisikan siapa diri kita, hanya mendefinisikan siapa dirinya yang menceritakan itu. Salma pernah posting sesuatu, beberapa orang merasa tercerahkan, dan beberapa orang merasa apaan sih lo begitu kan. Postingan is postingan, apakah itu bagus atau enggak, sangat tergantung dari orang yang melihat, bukan dari postingan tersebut, tapi apa yang ada di dalam diri orang tersebut, seperti itu. Jadi, apa yang dikatakan orang itu sama sekali tidak mencerminkan diri orang yang dikatakan, tapi mencerminkan siapa dirinya. Seperti itu, menurut saya sih itu. Ya. Saya juga vitiligo, saya merasa tidak sendiri. Wah. Em, ada yang tanya begini, ini bagus sekali. Dia bilang, apakah hal-hal, sebentar, tadi ada yang bilang, Kak, apakah ini bisa nggak hal ini diterapkan untuk anak usia dini? Maksud saya, saya tahu sebentar lagi eh, Salma akan punya anak dan anak pertama, jadi belum belum berpengalaman. Tapi kira-kira sebagai dokter, sebagai orang yang sudah ketemu dengan banyak orang juga. Nah, kalau teman-teman di sini udah punya anak gitu, terus bagaimana cara untuk supaya menanamkan konsep self love ini pada anak usia dini? Mungkin sedikit. Wah, aduh, pertanyaannya berat nih. Anak aku masih dalam perut. Waduh. eh, tapi mungkin aku bisa bilang, kan anak itu sepertinya ya, ini kesotoyan Salma aja. Anak itu kan meniru orang tuanya ya. Jadi ya pasti dimulai dari diri kita, gimana kita bisa jadi contoh yang baik dulu gitu. Em, misalnya kalau misalnya kita sering ngomong nih ke diri kita sendiri, jangan jangan foto mama, ah mama gendut, kelihatan gendut gitu. Itu kan menanamkan ke anak kita, oh berarti aku juga nggak boleh gendut nih nanti gitu kan. Oke. Em, gitu. Dan juga ya aku juga merasa mungkin bagaimana keluarga aku, papa, mama, nge-treat aku itu juga sangat membantu aku untuk bisa mencintai diriku. Karena
ketika aku vitiligo, mungkin awalnya kita semua bingung dan panik. Kayak ini kenapa nih? Dulu mama papa bantu kayak cari solusi ke dokter kulit segala macam. Cuman setelah kita mengerti, ya udahlah vitiligo ini cuman gini doang kok, ya, nggak berbahaya gitu, cuma perubahan warna kulit aja. Keluarga aku itu tidak pernah eh, terlalu berlebihan fokus pada penampilan aku. Jadi bukan yang kayak nggak apa-apa Salma kamu cantik kok, nggak juga, nggak usah dipuji-puji lebay gitu sebenarnya gitu. Tapi mereka melihat aku itu lebih dari sekedar penampilan. Jadi mungkin mereka lebih peduli sama karir aku atau apa yang aku suka, hobi-hobi aku. Jadi melihat aku tuh as a whole person gitu. Jadi mungkin sebagai orang tua ketika kita bisa melihat anak lebih dari sekedar apa ya, value yang superficial itu yang penampilan apa segala macam, jadinya juga anak itu juga nggak menyadari, oh aku tuh I'm a holistic being gitu loh, aku juga punya banyak hal lain selain kulit aku, kalau aku gitu ya. Jadi support system aku itu bukan yang kayak berlebihan memuji-muji Salma nggak apa-apa Salma kamu cantik, enggak, tapi mereka biasa aja gitu, mereka ngelihat aku kayak manusia biasa aja, membiarkan aku untuk tetap explore hidup, tetap be passionate dalam hal yang aku passionate about gitu. Ini tuh ya yang aku bisa share karena Oke. belum belum praktek langsung jadi ibu. Baru sebagai Karena anak. support sistemnya melihat lebih esensnya, bukan bukan hanya sekedar kulit atau penampilan itu sendiri, sehingga ketika penampilannya berubah, maka eh, ya nggak masalah. Toh aku melihat kamu bukan karena penampilan, bukan karena fisik, tapi karena hal yang lebih dalam daripada sekedar fisik itu sendiri ya. Yes, exactly. Dia Ini sekalian supaya menjawab Kak Mary juga ya. Kayak ya. apa support system yang tepat gitu. Buat aku sih ya orang-orang yang ya itu tadi melihat aku tuh lebih dari sekedar cuma penampilan. Jadi kayak aku punya temen aku, sahabat aku yang sampai bilang, iya mah gue sampai lupa lu vitiligo gitu. Karena ya udah aja gitu loh, kayak bukan itu yang hal yang paling penting atau hal yang paling interesting tentang aku gitu. Hmm, oke, oke, itu benar. Apakah Dokter Salma juga melakukan terapi? Aku ke psikolog eh dulu, ke psikolog karena aku struggle with my body image. Sampai sekarang aku ke psikolog karena aku mau mempersiapkan diri sebagai ibu. Em, Masih banyak hal yang perlu tetap aku apa gali. Em, Aku sekarang lagi hamil 8 bulan, suami aku jauh di Bali, nggak pernah ikut USG bareng, cuman sekali dua kali. Pastinya ada tantangan tersendiri. Aku belajar untuk lebih intens nih ngobrol sama diri aku sendiri, bahkan sekarang ngobrol sama bayi aku. Banyak banget lah, pokoknya pelajaran mengenal diri dan self love sejak hamil juga. Jadi even at this point in my life, aku masih tetap ke psikolog juga. And ya, menurut aku itu juga hal yang aku nggak malu dan bahkan bangga. I see. Oke, oke. So, self love itu kan cinta pada diri sendiri. So, basically adalah apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri itu jauh lebih penting daripada apa kata orang terhadap dirimu. Kurang lebih Yes. seperti itu kan. Dan tantangannya adalah kita dari kecil terprogram untuk nanti orang bilang apa, nanti orang bilang apa. Nah, itu kan sudah terprogram, terpatri di dalam diri kita sehingga kita mencoba untuk bagaimana fit terhadap kondisi keadaan. Jadi itu seperti bahwa saya harus memaksa diri saya beli batik atau kebaya yang baru dan yang bagus untuk supaya saya bisa pergi ke kondangan dan kemudian supaya saya bisa diterima karena batik dan yang bagus atau kebaya yang bagus inilah yang akan membuat orang-orang lain itu menerima diriku. Jadi lagi-lagi kalau kita fokusnya pada hal-hal tersebut, berarti kita juga akan memancing orang-orang yang sejenis untuk datang dan kita akhirnya ke frekuensi-frekuensi yang dimana ya ketemu dengan orang-orang yang hanya fokus pada hal-hal yang di luar saja. Tapi kalau kita bisa lebih dalam, maka kita akan ketemu orang-orang yang berpandangan kurang lebih sama dengan kita dan kita juga nggak terganggu dengan orang lain
mau mengatakan apa pada kita. Seperti karena kita menyadari bahwa apapun yang dikatakan orang adalah benar-benar mencerminkan hanya dirinya sendiri, program di dalam dirinya sendiri. Dan ya, menurut saya eh, hal yang paling berat di dunia ini kan bukan jalanin ya, memikirkan sesuatu yang dijalanin ya. Waktu pertama kali vitiligo itu muncul kan di dalam kepala macam-macam ya. Tapi ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri ya, bagi saya sih, bagi semua orang pasti akan menjalaninya dengan lebih ringan seperti itu. Oke, kemudian ada yang bertanya, mungkin ada dua tiga orang lagi dan setelah itu ini udah jam 10 lebih di sini, jadi kita mesti akhirin. Eh, Berarti salah satu cara buat anak mungkin nggak melakukan labeling kali ya, Pak Gobin dan Kak Salma. Yes, mungkin itu ya, tidak memberikan label itu ya. Kalau tantangan bully dengan orang terdekat yang merawat beda dengan Salma, tadi bagaimana untuk boundary self-love-nya? Ya bilang. Ya. Hmm, oke. Kalau misalnya aku paham sih, maksudnya aku juga privilege ya dengan aku punya keluarga yang mendukung dan aku tahu nggak semua orang mungkin punya privilege itu atau bahkan kalau aku dengar komen dari orang-orang punya vitiligo di luar Jakarta gitu ya, sampai susah nyari kerja, ditolak dari pekerjaan, dicek berkali-kali ini kamu menular atau enggak gitu kan. Jadi aku juga paham mungkin ada orang-orang yang kayak nggak bisa semudah itu gitu untuk seperti aku yang cukup privilege hidup di kota dan orang tua aku bisa menerima aku apa adanya. Tapi ini kalau dari pandangan aku ya, maksudnya pengalaman aku pribadi aja. Eh, Sebenarnya bukan berarti mungkin hidup aku semulus itu. Pasti tetap ada kok orang yang mempertanyakan tempat di tempat pekerjaan atau eh, keluarga yang udah lama nggak ketemu gitu misalnya. Kenapa gitu kulitnya kenapa? Kalau misalnya akunya itu masih insecure dan sangat-sangat memperdulikan apa kata mereka dan aku juga tidak teredukasi apa itu vitiligo, it will get to me kan. Pasti aku bakal kayak, aduh, gue ditanyain lagi nih, pasti mereka ngejudge gue. Jangan-jangan gue nggak diterima lagi di pekerjaan ini. Jangan-jangan gini 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 gitu. Tapi karena dimulai dari akunya sendiri dulu, akunya udah yakin kok vitiligo itu apa. Jadi aku bisa dengan mudah menjelaskan ke orang lain. Akunya juga percaya diri dan akunya juga tahu dalam diri aku I'm worthy as I am. Jadi energinya juga beda loh gitu. Ketika kita ngomong sama orang tanpa aku perlu kayak cut off orang atau gimana gitu ya. Aku tampil dengan I'm worthy as I am, it's already a boundary. You cannot bully me gitu. You bully me itu gak ngaruh buat aku gitu loh. Jadi um, of course in life mungkin ada hal-hal momen-momen di mana kita perlu cut people off. Tapi buat aku yang paling penting itu sebenarnya boundaries itu kan bukan tentang kita nyuruh orang lain ngelakuin apa ya. Tapi lebih kayak kitanya tahu nih yang kita butuhkan itu apa gitu. Hmm, Jadi gitu. Jadi menurut aku boundaries itu sebenarnya juga inwards loh gitu. Jadi itu sih aku when I know my worth, that's already a boundary gitu. ya, Jadi orang terserah mau ngomong apa, keluarga jauh itu mau ngomong apa, ada teman kantor yang mau ngomong apa, kayak doesn't get to me gitu. ya, ya, ya. Saya sih nangkepnya begini, bahwa Salma bukan cuek, tapi menyadari, lagi-lagi menyadarin bahwa orang tersebut mungkin nggak mengerti tentang apa itu vitiligo, siapapun orang bisa melakukan itu, mungkin pandangannya karena mungkin pernah mendapatkan kata-kata bahwa itu adalah menular atau apa, sehingga mereka takut dan seperti itu. Dia menyadari bahwa ya sudah, kalau mereka memikirkan seperti itu, it's not me, it's pandangan-pandangan dia gitu. Well, itu juga terjadi pada saya waktu ketika ya semua orang nggak kenal saya, tapi ketika kelihatan Gobin nggak pakai
sandal, nggak pakai sepatu. Kemudian orang tahu bahwa beberapa orang cuma dengar-dengar Gobin 17 tahun nggak pakai sabun, sampo, dan sebagainya. Terus kemudian berpikir bahwa pasti bau, pasti ini, pasti itu, dan sebagainya seperti itu. Dan suatu hari nih, Salma saya mau cerita sedikit. Waktu saya lagi di Taiwan, waktu itu ketemu ada TKI, TKI, TKI itu eh, tenaga kerja Indonesia yang dimana berbahasa Jawa. Dan saya nggak pakai sandal, sepatu, dan kemudian dia ngerasanin saya pakai bahasa Jawa. Tuh lihat tuh, wong coba wong gak pakai sandal, bla bla bla. Nah saya kan ngerti bahasa Jawa gitu. Kemudian saya ketawa dalam hati gitu karena saya nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu penghinaan atau apa dan begitu. Dan kemudian saya samperin, saya ajak ngobrol gitu. Dan kemudian dia kaget karena saya bisa bahasa Jawa juga. Tapi ketika ada orang yang melihat saya dan sinis eh, karena saya nggak pakai sandal, saya bukan cuek, saya juga nggak melawan dia. Kamu tahu nggak, saya melakukan ini untuk misi sosial, tapi saya menyadari bahwa setiap orang itu memang terprogram bahwa setiap orang harus pakai sandal. Kalau nggak pakai sandal nanti nanti kotor, nanti banyak bakteri, bla bla bla. Jadi saya not against, juga nggak melawan, juga tidak cuek, tapi I understand. Dan ya sudah, nggak apa-apa juga begitu. Ini diriku, ini pilihanku. Saya tahu positifnya, negatifnya, dan sebagainya sudah saya pikirkan matang-matang. Dan ya saya menerima diri saya seperti itu. Mungkin itu adalah self love bagi saya juga seperti itu. Ya. Oke, so mungkin ini yang terakhir, Salma. Untuk menyayangi diri sendiri apabila saya mengalami sakit yang sebetulnya bisa disembuhkan dengan operasi, tapi saya ada trauma dengan operasi, dan di satu sisi ada juga banyak yang sembuh tanpa operasi. Bagaimana cara bisa berbicara dengan diri sendiri untuk menentukan pilihan yang terbaik buat diri sendiri sebagai bentuk self love? Apakah ada cara latihannya? Atau mesti gabung? Atau mesti baca bukunya Salma? By the way, buku itu tentang apa? Nanti mungkin bisa langsung dielaborate. Oke, boleh. Oke, ini Kak Sri Yuli, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya intinya ya kita semua mungkin punya ya kegalauan-kegalauan hidup gitu kan. Terus gimana sih cara membuat keputusan yang terbaik buat diri sendiri gitu. Em, Banyak caranya, tapi mungkin Kak Yuli dicoba dulu beberapa yang tadi aku share. Misalnya yang mungkin bisa relate values gitu. What do you value dalam hidup ini gitu. Um, karena buat aku value itu kayak kompas ya, yang kayak Google Map deh, kompas. Udah 2025 ya, kayak Google Map gitu, yang bantu kita mengarahkan untuk ketika kita mau membuat decision yang paling terasa what feels right for me, it's based on my values gitu. Karena kalau kita nggak tahu value kita kan jadinya kita ngikutin apa kata orang, apa kata society gitu ya. Nah, jadi ini mungkin jawaban aku jadi general ya gitu. Untuk siapapun yang lagi mengalami kegalauan kehidupan, get to know your values dulu. Terus coba tanya ke diri sendiri gitu. Pilihan yang mana yang sejalan sama value aku gitu. Nah, tentunya pertanyaan Kak Sri Yuli aku tidak bisa menjawab dengan spesifik karena kita juga nggak tahu ya trauma operasinya seperti apa dan lain-lain. Karena ya trauma itu kan juga nyata gitu ya. Kalau memang ada trauma ya pasti kan harus kita um, lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya uh, ya terapi dan lain-lain gitu. Tapi secara general jawaban aku seperti itu gitu. Oke, Uh, ya terus tadi buku ini ada bukunya di sini. Ini aduh nggak kelihatan ya. The The Book Book of of Dreams Dreams. ya. Ya. Ini yang warna pink limited edition sebenarnya, tapi aslinya warna putih sama warna biru. Ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ini Oh, tuh guide journal, jadi bukan buku untuk dibaca aja, tapi buku untuk ditulis-tulis. Nah, ini nih values. Jadi kayak value tuh gimana sih cara cara taunya? Kalau tadi aku cuma satu slide, tapi kalau di buku ini untuk mengetahui value aja tuh refleksinya ada 10 halaman kali gitu. Jadi ini juga guided journal sebenarnya.
kalau orang journaling banyak banget yang suka bingung kayak aku harus nulis apa ya gitu. Nah, di buku ini tuh dipandu untuk kenalan sama diri sendiri gitu. Ini ada di Shopee Tokopedia kok kalau tertarik boleh banget dan ini uangnya yang kalau beli Book of Dreams bukan masuk ke aku, uangnya masuk ke Yayasan Mengenal Diri. Jadi di Mengenal Diri itu aku ngasih aku punya beberapa relawan, kita ngasih konseling gratis, support group gratis, workshop-workshop gratis untuk orang-orang yang butuh service mental health. Jadi buku ini yang membiayai mengenal diri. Jadi kalau mau support boleh banget gitu. Wah, ya teman-teman. Nanti mungkin eh, apa namanya? Saya coba cari di Shopee atau Tokopedia, kemudian nanti saya bagikan di grup sehingga teman-teman kalau ingin belanja atau beli bisa support lewat grup yang ada gitu. Terima kasih banyak. Selamat, thank you very much untuk inspirasinya hari ini. Saya rasa teman-teman banyak sekali yang terinspirasi dan mulai lebih bukan hanya pede, ini bukan masalah pede tapi merasa worthy, itu yang lebih penting. Pede itu keluar tapi worthy itu ke dalam dan ini saya belajar banget banget bahwa selama ini kita berpikir bahwa harus pede tapi yang jauh lebih penting di dalamnya, worthy. Anda bernilai, berharga. Dan kalau harga diri kita tinggi, maka otomatis ya menurut saya kesuksesan itu tinggal ngikut aja kok ya. Sukses ini bukan arti uang aja, tapi hal-hal yang lain yang kita impikan dalam hidup kita. Well, thank you banget untuk hari ini, malam ini. Dan semoga semuanya lancar termasuk proses kelahirannya nanti dan semuanya baik-baik. Salam untuk Bapak di rumah, Pak Leo, yang selalu aktif ngopi kemana-mana. Thank you, Salma. Terima kasih Pak Salam. Bobin untuk kesempatannya. Aku sangat honored. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya malam ini, yang udah membuka hatinya untuk dengerin aku. Semoga kita bisa berkoneksi di tempat lain juga. Thank you so much. You. Oke, saya izin live. Sampai ketemu. Iya, terima Salam, kasih. Mbak. Ditunggu ngopi di rumah lagi Pak Yo, Gobin. yo, dengan senang hati. Pasti. Ya, mari Ya, semuanya. Ya, selamat malam. salam.